Halo semua, perkenalkan saya Nuraisa dari kelas Niaga C 2020. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis inovasi dari the most innovative music platform yakni Spotify. Pertama, saya akan membahas background dari Spotify. Pada tahun 2006, dua orang lelaki bernama Daniel Ek dan Martin Lorentzon di Stockholm berusaha mengembangkan suatu platform bernama Spotify. 2 tahun berselang, yaitu pada 7 Oktober 2008, akhirnya layanan Spotify berhasil diluncurkan. Spotify merupakan suatu platform pertama yang menyediakan layanan streaming musik secara gratis dengan iklan yang mengisipinya. Namun, demi perkembangan layanannya, mereka juga tetap menawarkan akun premium yang berbayar. Selanjutnya, permasalahan apa aja sih yang membuat Daniel dan Martin terpikir untuk mengembangkan Spotify ini? Dahulu, ketika orang ingin mendengarkan lagu-lagu yang disukainya, mereka harus membayar satu album CD secara penuh, walaupun kita hanya menyukai beberapa lagu saja dalam satu album tersebut. Akhirnya, Apple Music atau iTunes hadir dan berhasil mengganggu pasar dengan memberikan layanan bagi pelanggannya untuk membayar setiap lagu secara individual. Namun, ternyata masih banyak orang yang tidak mau membayar setiap lagu yang ingin dia dengarkan, sehingga banyak terjadi pembajakan lagu yang ilegal. Oleh karena itu, Daniel Ek dan Martin berpikir ingin memberantas pembajakan musik digital yang meningkat pada awal 2000-an tersebut. Spotify hadir sebagai platform musik pertama yang menyajikan hiburan musik legal secara online atau streaming secara gratis dengan iklan yang mengisipinya. Ia juga berperan sebagai penyedia hak cipta digital atas musik yang diunggah. Selanjutnya, kita akan membahas konsep inovasi Spotify dengan menggunakan U-Theory model. Teori U merupakan sebuah paradigma agar kita dapat memahami masa depan yang tidak pasti. Teori ini membantu kita untuk memahami dan belajar dari banyak realitas baru yang akan menuntun kita ke masa depan. Oleh karena itu, teori U dapat digunakan untuk melakukan perubahan mengakar dan mendorong suatu inovasi. Terdapat 7 tahapan proses yang ditawarkan dalam teori U, yakni downloading, observing, sensing, pre-sensing, crystallizing, prototyping, dan performing. Yang pertama, ada tahap downloading. Pada tahap pertama ini dilakukan dengan melihat apa masalah yang terjadi sehingga dibutuhkannya suatu inovasi. Pada kasus Spotify, Daniel Ek melihat dan menyadari bahwa terdapat permasalahan pada industri musik saat itu dan melihat peluang untuk melakukan suatu inovasi. Tahap selanjutnya adalah observing. Di tahap observing ini, Daniel Ek dapat mulai mencari tahu secara lebih detail lagi terkait permasalahan apa saja yang terjadi dengan melakukan pencarian data dan riset lapangan. Tahap selanjutnya ada sensing. Pada tahap ini, Daniel Ek berdiskusi bersama dengan rekannya yakni Martin Lorentzon untuk saling bertukar opini terkait inovasi yang akan dilakukannya. Lalu ada tahap pre-sensing. Tahap pre-sensing ini menjadi tahap yang cukup krusial karena merupakan tahap penentuan. Jadi, setelah melakukan berbagai diskusi di tahap sensing tadi, pada tahap pre-sensing ini, Daniel dan Martin harus memutuskan apakah inovasinya dapat diteruskan atau tidak. Jika dinyatakan bahwa inovasinya dapat diteruskan, maka kita dapat berlanjut ke tahap crystallizing. Pada tahap ini, inovasi dapat mulai didesain. Dalam kasus ini, Daniel dan Martin dapat menentukan bagaimana sistem kerja Spotify dan fitur-fitur apa saja yang akan disediakan. Selanjutnya adalah tahap prototyping. Setelah merancang atau mendesainnya, inovasi dapat diimplementasikan, yakni dengan menguji cobanya terlebih dahulu. Daniel harus menguji coba Spotify yang berbentuk suatu platform aplikasi secara beberapa kali sampai dinyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan pasar. Setelah menguji cobanya, kita dapat lanjut ke tahapan yang terakhir yakni performing. Pada tahap ini, suatu inovasi sudah dapat diluncurkan kepada seluruh target pasar umumnya. Setelah melewati berbagai tahapan dan lika-likunya selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya Daniel Ek dan Martin Lorentzon dapat berhasil meluncurkan Spotify pada tahun 2008 di wilayah Skandinavia, Prancis, dan Inggris. Selanjutnya, kita akan membahas aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan aplikasi Spotify dengan menggunakan A2F model. A2F model terdiri dari 6 peran, yakni activators, browsers, creators, developers, executors, dan fasilitator. Dalam hal ini, Spotify dimulai dari sebuah startup kecil di kota Sweden. Oleh karena itu, peran A2F pada awal pengembangan Spotify didominasi oleh foundernya, yakni Daniel Ek dan Martin Lorentzon. Yang pertama ada activator, yang merupakan seseorang yang menjadi penggerak suatu inovasi. Daniel Ek merupakan orang yang memiliki ide awal dan penggerak dari aplikasi Spotify. Kedua, ada browsers,
yakni orang-orang yang melakukan research lapangan terkait apa saja permasalahan yang terjadi. Pada awal pengembangan Spotify, riset data ini dilakukan oleh Daniel, Martin, dan tim research Spotify AB. Yang ketiga, creators, yaitu orang-orang yang memberikan ide-ide cemerlang untuk inovasinya. Daniel bersama dengan partnernya Martin lah yang mendominasi pemberian ide untuk Spotify. Lalu ada developers, yaitu orang-orang yang memiliki peran dalam mengubah ide menjadi jasa. Daniel, Martin, dan tim desain lah yang berperan dalam ide-ide desain Spotify. Selanjutnya ada executors, yakni mereka yang mengurus segala implementasi dan eksekusi. Dalam hal ini, Daniel dan Martin sebagai software engineer lah yang mendominasi peran ini dibantu dengan tim software engineer lainnya. Dan yang terakhir ada fasilitator, yakni orang yang menyetujui proses inovasi yang akan dilakukan. Karena Spotify dimulai dan dipelopori oleh dua orang utama tadi, maka orang-orang itu ialah Daniel dan Martin sebagai CEO dan juga atas persetujuan dari investor. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam implementasi inovasi Spotify. Yang pertama, Spotify harus bersaing dengan para kompetitornya yang sudah besar dan lama di industri. Yang kedua, pada awalnya mereka sangat sulit untuk menarik investor, karena para investor berpikir bahwa pendapatan di Spotify jauh lebih sedikit daripada layanan berbayar lain seperti iTunes. Dan yang ketiga, sulitnya meyakinkan dan menggandeng label rekaman hingga memakan waktu sampai 2 tahun lamanya. Selanjutnya ada dampak dari inovasi yang dilakukan Spotify. Yang pertama, Spotify berhasil menjadi market leader pada industri platform musik digital dan mengalahkan Apple Music. Industri musik digital legal pernah hanya dikuasai oleh Apple. Tanpa pesaing yang tepat, tahun 2009 ia menguasai hampir 69% dari seluruh pasar penjualan digital. Pada 2016, akhirnya pasar streaming musik dapat menekan angka unduhan digital Apple. Spotify memperoleh 44% dari pasar musik global dan Apple tertinggal hanya dengan 19%. Pada tahun 2020, Spotify memegang posisi teratas di antara semua platform streaming dengan 34% dari pasar streaming dunia. Dampak yang kedua, Spotify berhasil menyelesaikan masalah pembajakan industri musik di seluruh dunia. Spotify hadir dengan membuat streaming legal semudah membajak, sehingga membuat orang lebih cenderung menggunakan layanannya. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa jenis inovasi yang dilakukan oleh Spotify termasuk ke dalam radical innovation, karena mereka menciptakan suatu model bisnis yang baru dalam industri musik digital. Inovasi mereka telah memberikan manfaat bagi industri musik dalam mengurangi tingkat pembajakan musik di dunia. Dengan berbagai layanan yang berkualitas dan inovasi yang terus berlanjut, Spotify pun akhirnya berhasil menjadi market leader dan menguasai pasar musik digital dunia dengan jumlah pengguna yang terus meningkat setiap tahunnya. Sekian pemaparan saya terkait analisis inovasi platform musik Spotify. Terima kasih.